Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya saya akan memberikan quote dulu bahwa dermawannya seseorang itu bukan dilihat dari jumlah sedekahnya, namun dilihat dari bagaimana dia membagi ilmunya. Maka bagilah ilmu yang Anda miliki sebanyak-banyaknya agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi bahasan kita nanti yang akan menjadi semesta pembicaraan diantaranya adalah ini: user friendly, ergonomi, bisibik, dan kui. Nah, suatu saat mungkin jika Anda seorang marketing, mungkin Anda akan menjumpai hal seperti ini. Bisa jadi penjualan dan promo produk sangat gencar. Apapun akan Anda lakukan untuk menopang omset penjualan sebuah produk Anda. Semua mengatakan nomor 1, nggak ada yang mengatakan nomor 2, nggak ada. Semuanya nomor 1, artinya terbaik. Punya banyak kelebihannya ini sampai Anda paparkan bisa sampai banyak. Kemudian portal jualnya juga bagus. Namun kenyataannya bagaimana? Dipertanyakan dan nol besar. Kenapa bisa begitu? Karena banyak hal yang mungkin di luar pemikiran Anda. Suatu saat ketika Anda menggunakan komputer, mungkin Anda akan punya keluhan. Di antaranya mungkin seperti ini: kok setelah pakai komputer mata saya jadi pedes ya? Nah, kalau Anda seperti itu, maka Anda harus mulai berhati-hati. Kemudian kalau lama-lama mata saya kok tidak tahan ya di depan komputer, kenapa? Bisa jadi Anda kurang vitamin A mungkin, atau terlalu lama di depan komputer. Kenapa otot saya jadi kaku kalau pakai komputer ini? Tangan saya capek dengan posisi ini. Dan jika keluhan-keluhan ini ada pada Anda, mungkin Anda memang perlu mengikuti mata kuliah ini dengan tuntas, sehingga Anda nanti tahu apa permasalahannya. Sebenarnya ketika Anda menggunakan komputer secara tidak langsung, sangat tidak sadar, Anda ini sedang berdialog dengan komputer. Nah, dialog ini diwakili oleh sebuah antarmuka. Seperti ini kira-kira gambarannya. Dan faktanya adalah ketika Anda memberikan suatu perintah, memasukkan perintah ke dalam komputer, komputer mengerjakan perintah tersebut dan menampilkannya ke layar. Kira-kira seperti ini. Ini adalah komputer, layar monitor zaman tahun 90-an. Jadi kalau misalnya error bisa jadi seperti ini dan layarnya besar karena menggunakan tabung. Faktanya adalah sesungguhnya Anda sedang berdialog dengan komputer. Berdialog itu berinteraksi. Tapi kalau seperti ini nggak berinteraksi kali ya. Saat itu sebenarnya sedang terjadi interaksi, itu yang saya katakan tadi, interaksi manusia dan komputer. Nah, bagaimana suatu saat jika Anda ingin mengoperasikan komputer namun masih awam, belum bisa? Mungkin jawabannya gampang, yo belajar. Belajar, nggak ada cara lain. Bisa jadi ya, pemakai sangat penasaran kenapa komputer bisa dioperasikan. Jadi komputer yang ada pada diri kita ini kenapa bisa beroperasi padahal tidak punya nyawa? Prinsipnya adalah komputer harus ada input, output, dan output. Tanpa salah satu, komputer hanya seonggok rongsokan yang tidak berguna. Apa faktornya? Yang pertama adalah brainware atau faktor manusia. Nah, kenapa akhirnya muncullah alasannya kenapa harus ada
interaksi. Kenapa? Karena biar memudahkan. Bayangkan pada tahun-tahun 80-an, kalau Anda masih ingat, ketika akan beroperasi dengan komputer maka harus mengetikkan perintah namanya di command line dialog. Kemudian komputer atau hardware ini adalah untuk berinteraksi, di dalamnya ada program input dan output. Program ini adalah engine yang dia bersenyawa dengan komputer. Fungsinya apa? Fungsinya adalah membantu pekerjaan manusia. Nah, interaksi manusia dan komputer ini merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain. Jadi sebenarnya adalah desain. Kalau desain artinya adalah membuat suatu tampilan yang baik, yang bisa interaktif dengan user. Implementasi dan evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif tadi yang saya katakan untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang ruang lingkupnya, ini menurut NIDOM tahun 2019. Ini menurut NIDOM lagi tahun 2019, interaksi manusia dan komputer merupakan suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi antara makhluk hidup yaitu manusia dengan sebuah alat yang digunakan untuk mengolah data atau disebut juga komputer, yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Oke, jelas ya. Bentuk interaksinya bagaimana? Bentuk interaksinya memakai antarmuka atau interface. Jadi awal-awal itu antarmukanya adalah command driven atau command line. Nah, pada sistem ini orang harus mengetikkan perintah pada sel dan kemudian komputer akan memberikan responnya. Namun sekarang itu sudah ada GUI atau Graphical User Interface. Nah, dengan ini maka antarmukanya menggunakan grafis sehingga lebih mudah. Nah, kita tinggal menggerakkan mouse, itu yang dimaksud, tinggal klik, maka komputer akan merespon perintah kita. Namun teknologi yang terakhir sudah menggunakan touchscreen, contohnya adalah di smartphone Anda. Bahkan dengan fasilitas touchscreen yang saya katakan, nah ini sudah bisa digunakan. Ini Pak Kadir ya, Pak Kadir, Pak dosen. Oke, antarmuka atau user interface dapat diartikan ini ya, atau yang lain, gabungan dari elemen-elemen. Kalau Anda belajar maka tidak perlu dihafal, namun cukup Anda mengerti kata kuncinya dan kemudian Anda translate ke dalam memori ya. Elemen-elemen dari suatu sistem menggunakan dan berkomunikasi dan interaksi keduanya. Pengguna hanya diperbolehkan berinteraksi dengan produk melalui antarmuka pengguna. Oke, jadi media yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer untuk memberikan suatu perintah kepada komputer itu adalah antarmuka. Nah, saat ini bagaimana? Saat ini komputer sudah jauh lebih murah, sangat murah. Dulu harganya sampai berjuta-juta, puluhan juta. Oke. Dan digunakan untuk hampir setiap sisi kehidupan. Kita sekarang memasak aja sudah pakai komputer, nyalakan lampu pakai komputer. Kita mempunyai pengetahuan yang cukup bagaimana agar komputer dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kerja manusia. Artinya adalah bahwa kita harus bisa menggunakan teknologi ini dengan baik. Nah, karena penurunan harga komputer tersebut sangat drastis ya, ini akan mengakibatkan teknologi berkembang sangat cepat. Bahkan mikroelektronik yang semakin kecil, nah seperti silikon atau integrated circuit atau IC. Nah, kemampuan memperkecil tersebut ini kemudian dirangkum, diakumulasi ke dalam
sebuah chip yang namanya IC. Di dalamnya akan banyak sekali transistor yang dirangkai dan kinerja komputer menjadi sangat powerful. Nah, perubahan teknologi telah membuka kemungkinan penggunaan komputer yang lebih luas. Jadi bisa digunakan untuk apa saja. Dan berbeda dengan komputer pada zaman dahulu, maka komputer sekarang banyak digunakan untuk dunia bisnis dan juga untuk industri modern. Juga, ini tadi yang saya katakan, komputer sudah digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, maka perlu ada rancangan yang baik, yang kemudian agar dapat mengakomodir semua pihak. Kalau Anda ditanya, adik Anda yang masih kecil 1 tahun 2 tahun dikasih handphone, lebih cepat mana belajarnya, orang tuanya atau anaknya? Pasti jawabannya adalah anaknya. Kenapa? Inilah karena user friendly. Oke. Kemudian jadi komputer ini harus dirancang menurut kebutuhannya. Kebutuhannya untuk apa? Disitulah nanti akan muncul efektivitasnya, begitu. Human Computer Interaction, ya, kependekannya HCI. Ini mulai tahun 80-an dan menjadi bidang studi baru. Fokusnya ini menjadi lebih luas, bukan hanya sekedar antarmuka secara fisik, tetapi lebih dari itu. Nah, ini adalah sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan. Perancangan ini hampir memakan porsi 50% dalam sebuah development. Intinya adalah bahwa HCI berprinsip bisa mendesain, mendevelop agar dapat berdialog dengan seramah mungkin. Ini adalah contoh aplikasi pada zaman sekarang mungkin, yang tentu saja berbeda dengan zaman dahulu. Ini lebih halus. Ini contoh antarmuka. Jadi ini antarmukanya, contohnya yang ini adalah bagian aplikasi. Jadi intinya kalau Anda mendevelop sebuah program, maka intinya adalah dua ini, antarmuka dan sistem. Nah, ini antarmuka tekstual, bentuknya sederhana, kemudian berupa teks saja. Misalnya di pemrograman kayak Turbo Pascal, Basic yang zaman dulu, C++, menggunakan command prompt atau command line. Dan kemudian pada Mac itu bisa menggunakan terminal, jadi mengetikkan langsung. Sulit ya membayangin ya, nggak usah. Nah, contohnya seperti ini, dia ada command line-nya. Oke, nah ini adalah command line-nya, jadi mengetikkan langsung perintahnya, maka langsung kemudian akan direspon oleh komputer. Bagaimana dengan GUI? GUI ini merupakan dialog atau komunikasi antar manusia dan komputer yang berantarmuka grafis, jadi sangat atraktif nih. Biasanya semakin ramah pengguna, maka program tersebut akan makin mudah digunakan oleh siapapun. Namun belum tentu engine scriptnya akan sejalur nih. Nah, ini contohnya adalah pemrograman visual, ada Visual Basic, Fox Pro, Delphi dan sebagainya. Nih, oke, ini contohnya, ini contoh GUI-nya. Oke, kemudian ini adalah bidang-bidang studi yang terkait. Ini ada ilmu komputer dan teknik. Ya, kalau tidak ngerti disiplin ilmu ini, yo pasti akan kesulitan. Kemudian ini akan berhubungan dengan perangkat keras untuk merancang interaksinya. Jadi kalau misalnya merancang katakanlah sensor angin atau sensor
suhu, ya masa nggak ngerti perangkat kerasnya. Nah, sehingga ini sangat dibutuhkan psikologi. Bagaimana sebuah antarmuka bisa efektif atau disukai oleh orang atau anak-anak atau siapapun, maka psikologi ini sangat berperan. Oke, kemudian juga kebiasaan-kebiasaannya. Maka Anda jangan pernah menceritakan kebiasaan Anda atau curhat di media sosial, jadikan status apalagi. Karena dengan begitu maka akan diketahui orang lain dan bisa jadi akan dijadikan sebuah lahan bisnis. Oke. Desain grafis dan tipografi. Ya, grafis. Anda bisa menggunakan Corel, Photoshop, dan apapun lah terserah. Nah, jadi ini adalah imaging. Kemudian ergonomi. Ergonomi itu kenyamanan pengguna. Di pesawat juga ada kenyamanan pengguna. Bagaimana ketika bukan hanya penumpangnya yang nyaman, tapi juga pilotnya bagaimana nyaman. Oke. Antropologi. Ini berhubungan dengan tata kerja berkelompok nih ya. Oke. Linguistik, ilmu bahasa. Anda bisa menggunakan singkatan-singkatan yang cekaos kata orang Jawa, singkat padat jelas ya. Karena kalau Anda tidak tahu bahasa, pasti Anda akan sulit berkomunikasi. Anda ke luar negeri tidak tahu bahasa negara tersebut, pasti akan mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Sosiologi tentang pengaruh sistem manusia dengan dalam bentuk struktur sosial. Nih, misalnya ini ada nih dampak komputerasi terhadap keberadaan seorang user di sebuah perusahaan. Jadi misalnya antarmukanya baik, apa efeknya terhadap kinerja perusahaan dan hasilnya, produktivitasnya. Piranti alat bantu pengembangnya apa saja. Ini misalnya berhubungan dengan software. Ini Anda menggunakan apa? Keuntungannya apa kalau pakai piranti bantu? Nah, kalau misalnya piranti bantunya mudah, ya Anda membuatnya juga lebih mudah. Nih, dan Anda bisa menggunakan desain visual. Ini pengelompokannya bagaimana? Berdasarkan piranti bantu. Ini piranti bantu aplikasi ya, aplikasi. Ini program, urusannya dengan program, dengan tools. Nah, ya kalau sistem software berarti di sini hubungannya dengan hardware. Kalau softwarenya speknya tinggi, rilisnya tinggi, maka membutuhkan hardware juga lebih tinggi lagi biasanya. Kemudian juga strategi pengembangan antarmukanya bagaimana. Nah, misalnya ini pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna, dibalik, menggunakan pola terbalik. Jadi kalau misalnya Anda suka, misalnya Anda akan memprogram, maka balik Anda menjadi penggunanya. Kira-kira kalau Anda menjadi penggunanya, maka akan bagaimana? Nah, di sini ada tentang ragam dialog, struktur, tekstualnya, grafis, tanggapan waktu, kecepatan tampilan, dan sebagainya. Prototype. Prototype itu model. Jadi kalau misalnya Anda pengen membuat sesuatu, mungkin bisa jadi Anda harus menciptakan modelnya dahulu. Modelnya kayak apa? Gitu loh. Kalau Anda tidak punya modelnya, pasti akan kesulitan. Nah, setelah itu evaluasi. Oke, misalnya diberi kasus, tanya jawab, kuesioner. Nah, interaksi. Apa itu interaksi desain? Designing interactive product to support people in their everyday and working lives. Ini menurut Schaff, Roger and Price. Jadi mendesain produk yang interaktif itu untuk memberikan support yang baik setiap hari dalam pekerjaannya. Kemudian the design
of space of human communication and interaction. Sebuah desain itu merupakan ruang untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Nih. Develop usable product. Usable mean easy to learn. Bagaimana dia mudah dalam mempelajarinya, effective to use, efektif menggunakannya, and enjoyable to use. Enjoy, tidak kesulitan. Oke. Goals of interactive design-nya apa? Involve user at all stages in development, build on users knowledge of who. Jadi siapa yang akan menggunakan, what interaktif, interaktifnya apa, system and devices, why mengapa, when kapan, where di mana, dan how. Pertanyaan-pertanyaan kunci ini harus digunakan pada saat mendesain sebuah sistem agar terakomodir dengan baik. Example of bad design. Kenapa begitu? Karena harus dungkrung. Ini dalam gambar ini harus dungkrung. Jadi ketika membuat desain, maka hanya dengan satu rabaan, satu jangkauan tangan, itu semuanya terjangkau. Jangan sampai harus dungkrung. Ini buruk. Ini ya contohnya. Oke, example of bad design. Badnya bagaimana? Terlalu banyak. Table dialog with multiple layers. Clicking tabs reorganize position and row of tab. Terlalu banyak. Oke. Ini juga buruk. Terlalu banyak sehingga membingungkan, harusnya dipecah-pecah. Overdone use of tab, row, icon, colors, inadequate categorization. Oke. Nah ini bagus. Jadi dalam sebuah hotel, kamar hotel, tidak perlu lagi ke tembok, tapi cukup berada di sambil tiduran, maka bisa menjangkau tombol-tombol yang dibutuhkan untuk menyalakan. Ya, ini. Apapun bisa dikendalikan dari sini. Bahkan ketika Anda di toilet, Anda sudah akan menjumpai seperti ini, sehingga akan bisa mengukur tingginya Anda dan sebagainya. Nah, ini misalnya ini adalah sebuah panel, kalau nggak salah sih ini di dalam bis. Oke. How to tell how much to pay. Oh, jadi ketika Anda mau dari mana sampai mana, bayarnya berapa, di sini sudah ada daftarnya, harus membayar berapa. Oke, sehingga akan mudah. Ini juga, ini saya temukan di Singapura ketika akan menuju ke kereta, maka tinggal pencet dari mana, kemudian mau kemana, kemudian akan muncul uangnya. Anda masukkan uang dan kemudian nanti akan disusui kalau susu. Oke. Nah, multidisiplin areanya apa? Ini ada akademik disiplin, misalnya computer science, psikologi tadi sudah kita bahas, desain praktis, misalnya graphic design, interdisciplinary field, misalnya HCI. Ya. Nah, di sini akan membuahkan hasil sebuah desain yang interaktif. Oke, ini adalah terjemahannya. Oke, cukup dulu sampai di situ. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.